Saudaraku sekalian yang kekasih, ada hal yang membuat kita menjadi lemah atau menjadi kurang bersemangat di dalam mencari Tuhan. Yang pertama, saudaraku sekalian, ketika kita melihat seakan-akan kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ini tidak memiliki keistimewaan dengan mereka yang tidak mencari Tuhan. Jadi seakan-akan sama saja. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan yang tidak kelihatannya sama saja, saudara. Seakan-akan Tuhan tidak memperlakukan kita ini istimewa. Nah, ini saat-saat yang membuat orang bisa menjadi tawar hati, lalu kurang bergairah di dalam pencarian akan Tuhan. Apalagi kalau saudara melihat orang-orang yang kelihatannya aktif, sibuk di gereja, tetapi kualitas hidupnya lebih rendah dari orang yang tidak aktif, sibuk di gereja. Nah, ini membuat kita menjadi tawar hati, saudara. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan pasti menandai orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan pastinya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah orang-orang istimewanya, saudaraku. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan sesegera seperti yang kita mau. Tuhan seperti menunda atau membiarkan. Itulah sebabnya kita melihat kenyataan, ya, kadang-kadang bahkan sering orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh seakan-akan tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Apalagi kalau saudara melihat orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidupnya seperti lebih diberkati, karirnya lebih sukses, jalan hidupnya lebih mudah. Sedangkan saudara terseok-seok dalam pencarian nafkah. Saudara memiliki karir yang terhambat dan keadaan yang menurut saudara gagal, saudara. Jangan meragukan Tuhan. Berulang-ulang saya mengatakan Allah adalah pribadi yang layak dipercayai. Pada saat dimana kita seakan-akan tidak dipedulikan Tuhan, tidak diistimewakan Tuhan, kadang-kadang Tuhan seperti bersembunyi, Dia tetap layak dipercayai. Ujian terhadap iman kita ini biarlah menghasilkan ketekunan. Demikian Rasul Petrus menulis di dalam suratnya. Jadi kita tetap harus bertekun. Kita kuatkan, kita teguhkan hati kita untuk tetap mencari Tuhan. Dan kalau kita melihat orang yang kelihatan sibuk aktif di dalam gereja, hidupnya tidak berkualitas. Lalu kita melihat orang di luar gereja yang tidak aktif, tidak sibuk dalam gereja atau dalam pelayanan lebih berkualitas. Jangan kita menjadi tawar hati. Ketika melihat orang yang rajin ke gereja, kelihatan sibuk dalam pelayanan, tidak berkualitas secara moral, tidak berkualitas secara ekonomi, tidak berkualitas secara pendidikan. Jangan kita menganalisa dan memberikan penghakiman. Banyak hal yang kita tidak mengerti, dan kalau kita tidak mengerti, kita tidak usah membuat kesimpulan, saudara. Urusan masing-masing. Kita tidak tahu sedalam-dalamnya keadaan seseorang, ya saudara. Kelihatan aktif di gereja, sibuk dalam pelayanan, belum tentu sikap hatinya, motif hatinya itu benar. Jadi kita tidak usah menilai orang lain. Kita melihat diri kita, saudaraku. Jadi kalau kita seperti tidak diistimewakan Tuhan,
kita seperti dilupakan Tuhan, kita seperti ditinggalkan Tuhan, jangan tawar hati. Tetap percaya kepada Tuhan yang setia, yang berjanji menyertai kita terus sampai kesudahan zaman. Hal yang kedua, saudaraku, ini bertalian dengan yang pertama. Ketika doa-doa tidak terjawab, ketika keadaan makin memburuk, saudaraku. Nah, ini saat-saat di mana orang bisa menjadi tawar hati, meragukan Tuhan. Ya. Ini keadaan yang bisa menyakitkan. Apalagi kalau yang saudara hadapi itu sesuatu yang benar-benar merugikan, menyakiti, melukai, mengancam kehidupan saudara. Saudara tidak melihat tangan Tuhan yang terulur. Saudara tidak melihat Tuhan yang menolong. Tidak ada suara Tuhan. Tuhan seakan-akan diam dan meninggalkan saudara. Nah, ini keadaan di mana kita bisa menjadi tawar hati. Di dalam hal ini pun kita harus tetap belajar setia. Saya sering mengemukakan dan ini akan terus saya kemukakan bagaimana Abraham menunggu anaknya, anak sahnya yang akan menjadi anak perjanjian yaitu Ishak selama 1/4 abad. Saudara, 1/4 abad. Dia menantikan anaknya ini yang Allah janjikan bahwa dari keturunannya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dari Ishak lalu kemudian melahirkan anak-anak Yakub, Yehuda dan seterusnya sampai kepada Yusuf dan Maria. Saudaraku sekalian, bahwa semua bangsa akan diberkati dari keturunannya. Dan maksud Alkitab, maksud ayat Alkitab itu dari keturunannya bangsa Israel yang nanti dari bangsa itu akan muncul atau lahir Mesias Juru Selamat. Menunggu selama 1/4 abad sampai beberapa kali Abraham merasa putus asa walaupun tidak dikemukakan di dalam Alkitab. Ya, dia menghampiri Hagar atas bujukan Sarah dan melahirkan anak untuk supaya bisa menjadi penerus generasinya. Abraham pun nyaris menyerahkan warisan kepada Eliasar hambanya. Karena dia sudah tua lalu dia tidak punya anak. Ini keadaan di mana Abraham kecewa sebenarnya. Walaupun tidak ditulis secara eksplisit, secara terbuka, terang-terangan demikian. Kita akan mengalami hal-hal demikian. Ketika kita mengalami hal-hal demikian, jangan kecewa. Bahkan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita seperti disalahkan, dikalahkan, ditindas. Kita seperti di pihak yang salah, kalah. Dan hidup kita seperti bisa dirusak oleh orang. Kita menyerah saja. Yang penting akhirnya Tuhan membawa kita ke rumah Bapa. Pada akhirnya semua buku kehidupan akan dibuka. Kitab-kitab akan dibuka dan semua orang akan memperoleh apa yang layak dan pantas diterimanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku sekalian. Hari ini hari kedua puasa kita. Nanti jam 6:30 waktu Indonesia Barat kita bisa bertemu di Mall Arta Gading untuk suara kebenaran. Bagi saudara di luar kota, di luar negeri bisa mengikuti melalui online. Tapi yang di Jakarta kita bisa onsite. Oke? Saudaraku sekalian, saya ingatkan pula hari Kamis ada Batak Bermazmur jam 6. Bisa onsite di Mall Arta Gading lantai 5, saudaraku. Ya,
Lalu nanti hari Sabtu jam 5 pagi, doa pagi kita onsite di GSKI Kebon Jeruk, Gedung Sastra Graha, lantai 3A, Jalan Perjuangan nomor 21, di samping RCTI. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan pada pagi ini, untuk doa pagi bersama ini. Segala hormat bagimu, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian, Tuhan memberkati.